Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Jamiah Masjid Jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin yang mudah-mudahan dengan setiap kali kajian kita mendapatkan faidah dan manfaat serta keberkahan ilmu yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Bapak sekalian, sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita hadiahkan suratul Fatihah wabil khusus kepada muallif hadzal kitab, pengarang kitab ini, Syekh Imam Al-Ghazali, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus Jamaah Masjid Ar-Raudhah dan pada umumnya di dalam Geraha Taman Bunga serta jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ridho illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, malam hari ini mungkin bab terakhir kita untuk kajian masalah soal bab taubat. Minggu depan kita insyaallah sudah menginjak untuk bab yang ketiga, yaitu aqabatul awaik. Minggu yang lalu kita telah sampai untuk membahas bagaimana kadar dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kadangkala kita tidak sadar bahwa setiap saat kita ini sedang menumpuk masalah, yaitu berupa dosa yang ada di dalam kalbu kita. Ingat kembali Pak, bahwa kenapa pentingnya taubat? Karena taubat ini berfungsi untuk menghilangkan semua kotoran di dalam kalbu kita atas dosa-dosa dan maksiat kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak sekalian, setiap kali kita mengingat bahwa siapa di antara kita yang sesungguhnya beruntung adalah orang yang senantiasa sadar ya atas segala hal yang terjadi pada diri kita setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena kesadaran atas hal yang berada di dalam kehidupan kita itu adalah merupakan bagian atas geraknya kalbu kita. Maka Pak, semua hal yang ada di dalam kehidupan itu, kenapa yang dinilai oleh Allah itu adalah seperti sebuah kaidah penting yang harus kita ketahui, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa menyadari, mengerti akan dirinya, akan jiwanya, maka sesungguhnya dia akan faham, akan tahu, akan makrifat kepada Tuhannya. Ya karena kalbu kita begitu penting, maka oleh karenanya setiap kali kita itu menyadari segala hal yang salah, kemudian kita menyadari, itu sudah anugerah yang pertama Pak. Makanya kemarin dalam satu makolahnya, makalah yang sangat baik yang diberikan oleh seorang ulama, ya khafu ala nafsihi may yatuba. Orang yang bertobat itu sesungguhnya takut akan dirinya, takut akan nasibnya Pak. Makanya dia bertobat. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak bertobat? Fakaifa tarahala man la yatuba?
Bagaimana dengan orang yang ketika engkau lihat dia tidak sedang sadar untuk mau bertobat? Yang tobat saja Pak, kemarin sudah digambarkan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu pada saat berada di surganya Allah, salahnya hanya satu, tetapi oleh Allah itu baru diberikan pengampunannya itu setelah bertobat selama 200 tahun Pak. Hanya satu kesalahan. Nah bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan bab taubat ini kita bisa mempraktekkan. Memang ngaji tasawuf itu memang sebuah kajian yang sangat susah Pak, karena ini ilmu yang harus dipraktekkan. Dan ilmu ini ketika kita membahas tasawuf itu karena hubungannya qalbu, biasanya sering langsung diuji oleh apa yang sedang kita pelajari Pak. Kalau kita ngomongin tentang masalah ikhlas, biasanya di hadapan kita itu seringkali diuji dengan hal ujian yang kita ini bisa mempraktekkan ikhlas atau enggak. Nah seperti itu Pak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tubta thumma naqatta taubata wa utta ila dzanbi tsaniyan fa ut ila taubati mubadiron. Maka apabila engkau telah bertobat, kemudian engkau merusak lagi, membatalkan taubatmu dan kembali lagi melakukan dosa untuk yang kedua kalinya, fa'ud ila taubati mubadiron, maka kembalilah bertobat. Jadi Pak, dalam dawuhnya Imam Ghazali ini, apabila kita ini sudah bertobat, tapi habis tobat itu ternyata rusak lagi, ya artinya maksiat lagi, itu maksudnya dosa lagi, nggak ada masalah Pak, segera lagi tobat. Nah, kenapa? Karena begitu dosa, begitu bersalah, begitu maksiat, kemudian kita langsung tobat. Nah inilah sebaik-baiknya makhluknya Allah. Wa qul li nafsika la'alli amutu qabla an a'uda ila dzanbi hadzal marrah. Kemudian katakan kepada dirimu, ya, ketika kita melakukan seperti tadi, semoga saya bisa mati sebelum saya kembali melakukan dosa untuk berulang yang sekian kalinya. Jadi di dalam hati Pak ngomongin, ya Allah, mudah-mudahan engkau bisa mengambil nyawaku setelah saya bertobat sebelum saya maksiat lagi. Itu maksudnya. Jadi setiap kita ini bertobat, ya, meminta ampun kepada Allah, maka dalam tekad itu butuh untuk ditakyinkan Pak. Ditakyinkan itu ditancapkan niatan dengan memohon kepada Allah agar setelah kita tobat ini senantiasa Allah ambil nantinya. Jadi kalau kita ini waktunya misalnya contoh harus hidup lagi kira-kira 20 tahun lagi Pak, maka doanya itu mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengambil nyawa kita saat kita telah bertobat sebelum kembali melakukan maksiat. Nah itu rumusnya Pak. Wa kadzalika tsalitsan wa rabi'an. Begitu pula ketika berulang kali, yang ketiga maupun yang keempat, bertobat, begitu lagi, maksiat lagi, habis tobat, begitu maksiat lagi, tidak apa-apa Pak, itu lakukan terus. Wa kamat takhodat tadzaba wal audu ilaihi khirfatan fattakhidit taubata aidan wal auda ilaihi khirfatan. Sebagaimana hal tersebut, maka lakukanlah dirimu ketika engkau berdosa, maka kembalilah engkau bertobat, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan. Maka taubatlah dirimu, kemudian bertobatlah lagi dan kembali lagi kepada tobat atas dosa, karena itu menjadi kebiasaan. Jadi berulang terus Pak. Begitu khilaf, begitu dosa, begitu maksiat, tidak lupa untuk senantiasa meminta ampun. Oleh karenanya mendawamkan istighfar, ya, kemudian mendawamkan meminta ampun kepada Allah, itu merupakan bagian dari niatan yang sudah diuji oleh Allah, dikatakan sebagai hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin itu Pak, kalau kita membiasakan sayyidul istighfar, ya, sayyidul istighfar itu kita lakukan dalam setiap sholat maktubah, ya, maka dalam setiap sayyidul istighfar inilah dosa-dosa kita yang gede-gede, maka disebut dengan sayyidul istighfar Pak. Dosa-dosa kita yang gede-gede ini mulai dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena itu Pak, tidak ada orang yang sempurna.
Ketika kita masih menyadari lemahnya hati kita untuk senantiasa membentengi niatnya sudah benar tetapi tidak pengen terjerumus, kok dilalah terjerumus lagi maksiat atau dosa, yaitu karena al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ya kalau nggak salah nggak manusia Pak, malaikat. Nah karena kita ini masih manusia, kadang terlupa dan penuh dosa. Tetapi penghambarnya atas dosa ataupun maksiat tadi, maka penghambarnya ataupun penawar racunnya atas apa yang kita lakukan itu, yaitu hanya taubatan nasuha atau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lama-kelamaan Pak, kalau sudah mulai terbiasa di dalam ilmu psikologi itu, kalau mulai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, begitu sudah 3 bulan, menjadi namanya habitual action, menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah biasa, tanpa kita berpikir, begitu tahu salah langsung beristighfar, begitu kita dosa langsung sadar hatinya untuk meminta ampun kepada Allah. Nah ini latihannya itu memang tadi Pak, ya, sanian, thalithan, robian, langsung dilakukan terus. Yang kedua, ketiga, keempat, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takun fi taubati ajaza minka fid danbi wala tayas wala yamna'ka syaitanu min at-taubati bisabidzalik fa innahu dalilul khair. Janganlah engkau lemah dalam niatan untuk bertobat. Jadi jangan lemah Pak, mentang-mentang kemarin habis tobat saya balik lagi, kemudian lemah hatinya untuk nanti jangan-jangan saya balik lagi, kayak yang kemarin kita sudah bahas Pak. Kalau itu yang terjadi berarti bisikannya setan masuk terus. Jangan Pak, kita niatan istighfar, kita niatan bertobat kepada Allah, ya harus niatan yang betul, tidak usah terpengaruh dengan itu. Jangan lemah untuk meminta ampun kepada Allah. Kemudian walatai asu, jangan putus asa atas rahmatnya Allah. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas, bahkan minggu yang lalu kita membahas Nabi Adam itu dosanya 1, mintanya ampun sampai 200 tahun, ya jangan kita kemudian ngelokro Pak. Tahu ngelokro Pak? Tidak semangat. Lah kalau Nabi Adam yang pangkatnya Nabi aja salah satu sebegitu, bagaimana salahku yang banyak sekali gini? Apakah kira-kira diampuni oleh Allah? Nah itu wala tayasu min rohillah, jangan berputus asa atas rahmatnya Allah, karena bisa jadi apa yang kita lakukan terus inilah yang menimbulkan rasa kasih sayangnya Allah untuk mengampuni dosa kita. Wala yamna'ka syaitanu minat taubati, dan janganlah engkau terhalang bujuk rayunya setan untuk berbuat tobat. Ya kayak tadi Pak, kalau dibisiki tiba-tiba jangan tobat dong kamu ya masih gitu, kan kamu pekerjaannya memang gitu, mohon maaf nih Pak. Ada seorang pekerjaan yang seringkali melakukan maksiat, memang berhubungan dengan itu terus, kemudian bisik, saya kan kerjaannya masih gini, nanti kalau tobat berarti saya harus berhenti pekerjaannya, sementara anak istri saya kan masih begini gitu Pak. Ya, jadi ini bijuan setan, kamu jangan tobat dulu, loh kamu masih gitu kok kerjaannya. Lah kalau kamu berhenti, kamu tobat, kira-kira anak istrimu makan apa? Nah, ada nggak yang gitu Pak? Jadi ada orang melakukan contoh kecil Pak, ada orang mempraktekkan untuk praktek apa itu namanya, praktek pinjam meminjam dengan rentenir. Nah ketika dia mau minjemi masih susah sekali, masih terus praktek gitu, bujuannya gitu, kamu kalau berhenti nanti ya rezekimu berhenti gitu kan, itu bujuan setan Pak. Jangan terhalang itu, tetap taubat Pak, rezeki itu Allah yang ngasih. Ya kalau memang belum bisa, masih sekali 2 kali ya enggak apa-apa, tapi nanti lama-kelamaan pasti akan berhenti kalau itu dilakukan. Kenapa yang demikian itu adalah bisababi dzalika, yang demikian itu fa innahu dalalatul khair, fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda atas sebuah tindakan kebaikan. Jadi taubat itu Pak, itu merupakan tanda-tanda sebuah kebaikan atas apa yang kita lakukan. Amma tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum kulla mutafattanin tawabin, sebaik-baik dirimu adalah orang yang
tergoda untuk melakukan dosa, kemudian senantiasa cepat lagi untuk bertobat. Jadi sebaik-baik orang itu, Pak, ketika dia tergoda melakukan maksiat, melakukan dosa, lalu cepat-cepat untuk balik bertobat. Itu sebaik-baik orang. Kenapa demikian? Karena ketika dia balik itu berarti ada pengingat. Allah ngasih pengingat kepada kolbu kita agar kita senantiasa untuk tidak lama-lama, maka diingetin, Pak. Kalau nggak diingetin nggak bakalan, Pak, bablas terus. Ibarat orang itu mau jalan ke arah Semarang misalnya dari arah Pati misalnya gitu. Kemudian bablas terus nggak diingetin harus belok di mana gitu, tol langsung jalan terus menuju sampai ke arah Jakarta, kebablasan, Pak. Nah kalau disadari, oh itu rambu-rambunya Semarang, dia belok, berarti beruntung. Ya sama, Pak, orang hidup. Wong kita kaji ini namanya Minhajul Abidin, ini kitab panduan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam rangka namanya Minhajul Abidin, tapaan atau jalan menuju kepada surganya Allah. Jadi ketika kita diingetin, tandanya khiyarukum kullu mutafattanin tawabin. Jadi sebaik-baik orang itu adalah ketika dia tergoda melakukan maksiat atau dosa, kemudian dia lalu kembali lagi untuk bertobat kepada Allah. Ai katsiril ibtila'i bidzanbi katsirit taubati minhu. Maksudnya banyaknya godaan untuk melakukan dosa, maka banyakilah juga untuk bertobat atas dosa itu. Ngoten ya, Pak nggih. Jadi nek ana salahe, ana kira-kira khilafe, ya langsung. Begitu nanti balik wis langsung enggak apa-apa. Dikatakan bahasanya, mohon maaf, kalau dalam fikih, Pak, orang yang senantiasa melakukan perbuatan baik kemudian dia juga masih melakukan maksiat, nah itu disebut dengan orang yang kira-kira rusak, Pak, fasik. Kalau fikih. Tapi kalau ilmu tasawuf, ilmu qalbu, ilmu hakikat, ya walaupun fasik tapi kalau dilakukan taubatan terus lama-lama akan menjadi soleh, Pak. Maka sekarang saya tanya, bagusan pundi kira-kira, bagusan mana orang yang mantan kiai atau mantan ulama dengan mantan penjahat? Nah, ya gitu, Pak. Jadi lebih bagus itu mantan penjahat, karena mantan penjahat disadarkan untuk menjadi baik. Nah kalau orang kira-kira menjadi mantan ulama atau kiai atau orang alim menjadi mantan bekas, berarti terjerumus menjadi su'ul khotimah. Maka dari itu, ai katsirin ibtila'i bidzanbi katsirit taubati minhu. Jadi banyaknya maksiat, cepet-cepet banyaknya taubat. Jadi ya maksiat, taubat, maksiat, enggak apa-apa, Pak. Nanti lama-kelamaan orang maksiat maupun dosa itu jemu, Pak. Serius, nyun sewu. Saya sudah sering ketemu dengan beberapa orang yang seringkali melakukan, mohon maaf, ini agak saru, melakukan perzinahan, seringkali punya, mohon maaf, punya simpanan perempuan yang tidak dinikahi, orang-orang yang sukses keuangan kadangkala begitu, Pak. Lama-kelamaan tuh begitu dilakukan terus bosen, Pak. Loh gitu, bosen. Makanya ketika itu dia mulai menyadari bosen itu, dia kembali lagi kepada kehidupan normalnya dia. Sama, Pak, ketika dia mabuk-mabukan, lama-kelamaan banyak yang seringkali mulai bosen. Karena segala sesuatu kalau kebiasaan terus yang kemudian menjadi nafsu di dalam otak itu, maka dia itu ada yang momentumnya itu ada satu waktu secara psikologis itu orang merasa bosan. Jenengan itu mangan sate terus, tiap dino sate terus, ya Mbah Hartono makannya sate terus, itu sampai seminggu pun bosan nggak kira-kira? Bosan. Ya, tapi kalau ada selang-seling, insya Allah enggak. Nah itu sama dengan dosa tadi. Warrojuhi ilallahi jalla jalalahu bin nadamati wal istighfari wa tadkur qawlahu subhanahu wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillahu yajidillahu ghafuran rahima. Jadi kembalilah kepada Allah setelah itu dosa, kemudian balik taubat, maka cepat kembali kepada Allah dengan penyesalan. Jadi kalau sudah seperti itu dengan penyesalan, kemudian dengan beristighfar kepada Allah,
Dan ingatlah firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yaghfirillah tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Jadi dawuh Allah, barang siapa yang berbuat kejahatan atau kejelekan atau mendolimi, ya mendolimi itu menganiaya dirinya sendiri. Contoh kecil Pak tadi, mabuk-mabukan. Kira-kira yang rugi orang lain atau diri kita Pak? Narkobaan, yang rugi orang lain atau diri kita? Kita. Ketika kita tahu sedang melakukan amal kejelekan atau mendolimi diri sendiri, maka segeralah meminta ampun kepada Allah. Ketika engkau meminta ampun kepada Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Fahadi hadza wa bitaufiq. Maka hal inilah jadikan pegangan agar ini menjadi sebuah hal yang baik di dalam kehidupan, dan semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita semua. Faslun wa jumlatul amru annaka idza abtada'ta wa bara'ta qablaka anid dunubi kulliha. Jadi kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila engkau telah bertobat, ya, fabara'ta qablaka, maka bersihkanlah hatimu anid dunubi, dari dosa secara keseluruhan. Jadi kalau sudah tobat Pak, berarti kita itu menceti. Makanya kemarin itu Pak, buatin list, nek saged nulis harus ditulis Pak, nek boten ditulis diinget-inget kok bisa nggih monggo. Kenapa? Ditulis satu persatu. Nanti habis ini kita bahas kaifiyahnya, tata cara untuk taubatan nasuha itu Pak. Bagaimana mulai awalnya, ya. Makanya kalau malam itu Pak, kalau kolbu kita pengen bersih betul kinclong, yang selalu sensitif atas hal yang dikasih sama Allah, maka nggih taubatan nasuha itu dikirnya dikuati. Nah, kaifiyahnya ada. Nanti ditulis Pak, satu persatu. Saya pernah khilaf, saya pernah salah, saya pernah ini, pernah itu. Karena pasti banyak Pak. Kalaupun dosa kita tidak hanya dengan Allah, bisa jadi dosa kita dengan makhluk, dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita. Banyak sekali dosa-dosa itu yang seringkali kita nggak nyadari Pak. Jadi dari uraian tersebut, apabila kita sudah bertobat, maka bersihkanlah hatimu dari semua dosa. Bi'am tuwattinahu alla ta'udha ila dzanbi abadan albattahu. Kemudian kuatkanlah, ya, tekadmu untuk tidak kembali lagi melakukan dosa sekalipun untuk selama-lamanya. Illa maka namingka, kecuali itu terjadi dengan tidak sengaja. Jadi kecuali dosa itu terjadi tidak dengan sengaja, lah itu tidak apa-apa Pak, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Fi alimillahi ala wajhi alimillahu subhanahu wa ta'ala sidqun azmika min qalbi naqiyan. Karena Allah itu maha tahu apa yang sesungguhnya niatan dalam hatimu yang paling bersih Pak. Jadi kalau niatan kita itu tidak ada orang yang tahu Pak, wong istrine jenengan aja enggak ada tahu yang sesungguhnya dengan hati jenengan. Yang tahu adalah diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kolbu itu disebut dengan sir, ya, rahasia, karena dia letaknya tidak ada yang bisa tahu kecuali hanya yang memiliki hati dan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu Pak, kalau sudah seperti itu tadi, diniatkan yang kuat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa. Kemudian watardiyal husuma bi'amkanaka wa taqdiyal fawaita bima taqdiru alaih. Kemudian maafkanlah orang-orang yang sering membuatmu jengkel Pak, yang sering mengecewakanmu, atau yang sering kali membuat kamu itu marah, ya, jika itu memungkinkan bagimu, ya, jadi maafkanlah. Jadi memaafkan itu, maka ada satu kaidah Pak, ketika nyun sewu, ketika Bapak Ibu sekalian itu memaafkan orang yang menyakiti diri kita, ketika kita memaafkan orang yang menyakiti diri kita, yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, sesungguhnya ketika kita melakukan itu yang beruntung itu orang yang kita maafin atau kitanya Pak?
Siapa Pak? Sesungguhnya yang paling untung nih, contohnya gini, coba perhatikan nih Pak. Saya tanya, dosa itu kotoran enggak kira-kira Pak? Kotoran. Kotoran itu berbau enggak kira-kira? Berbau. Kotoran apapun pasti lama-lama berbau Pak. Kotoran mandi kita yang ada sabun jenengan biarkan kepanasan, mungkin bau, kira-kira sebulan 2 bulan bau. Apalagi kotorannya menurut saya kotoran orang. Kemudian hakikatnya Pak, ketika ada orang menyakiti kita, itu kira-kira hakikatnya orang itu sedang mengambil kotoran kita tanpa kita minta. Betul Pak? Sesungguhnya orang itu baik nggak dengan kita? Nah gini contohnya Pak. Oke? Bapak punya uang 1 miliar atau 10 miliar sekalipun, coba Bapak tanya kepada siapapun yang lagi tidak punya uang, mau nggak dia dibayar untuk mengambil semua dosa kita sampai kita meninggal? Coba Bapak, orang yang tidak punya uang pun Pak, Bapak berikrar, Pak nyun sewu, saya itu kan dosanya banyak, saya pengen bayar kamu Pak, ikrar ya sama saya, sumpah ya Allah, saya bersumpah mulai detik ini ya, dosanya Pak Fulan selama hidupnya sampai meninggal, dosa apapun yang nanggung saya, demi Allah saya dibayar 10 miliar titik. Ringan nggak Pak? Mau nggak kira-kira orang? Nggak ada yang mau Pak, walaupun orang tidak punya duit. Serius, walaupun orang itu butuh duit, ketika sudah ditanyakan tentang dosa itu untuk ditanggung Pak, nggak mau. Buktinya nyun sewu, ono wong nggih, jenengan lihatnya di YouTube aja, walaupun itu guyonan bahasanya. Ada orang ibaratnya minjemi duit, kemudian ketika ditagih, kemudian dia istilahnya guyonan Pak, ini hanya komedi, tetapi ini menjadi hikmah. Ada orang minjemi, kemudian ditagih, ini guyonan nih Pak, kemudian nggak pernah mau mengembalikan, terus kemudian ya sudah, nggak usah kembalikan, saya tadi itu baru konsultasi sama dukun. Kata dukun itu, ya kata dukun itu Pak, itu kamu itu kalau pengen cepet kaya itu harus ada tumbalnya. Tumbalnya yaitu orang yang sering memakan uang kamu, gitu Pak. Jadi orang yang diomongin itu jadi makanya saya itu orang yang bawa duit saya itu yang utang-utang, saya seneng. Jadi saya ditanya sama dukun saya, ada nggak orang yang membawa uang kamu? Ada Mbak. Itu uang saya yang dipinjemi gitu. Begitu mendengar itu Pak, ini walaupun komedi ya, orang yang tadi ngutang itu segera mungkin dia, saya punya uang ini tak bayar, udah enggak usah bayar. Loh itu contoh Pak. Jadi sama ketika kita ini punya uang, ikrar untuk orang itu tidak menanggung dosa kita semua, nggak ada yang mau Pak. Sementara kalau orang itu kira-kira menjahati kita, membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita sakit hati, sesungguhnya tanpa dibayar pun dia hakikatnya mengambil dosa kita. Hadisnya Nabi kemarin, ya, siapa orang yang bangkrut adalah orang yang ketika nanti di hari kiamat datang, ya'ti bisolatin wa bisyamin wa zakatin wa ya'ti qad satamahada. Bersama itu datang orang-orang yang rombongan pernah misui orang, pernah nyakiti orang, pernah mukul orang. Pahalanya diambil Pak yang baik, nggak ada pahala kejelekan kita yang diambil. Nah ini hadisnya Nabi dari Imam Muslim, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi paling enak Pak. Nah makanya kalau kita sedang dijahati oleh orang, sedang diperbuat untuk kecewa sama orang, maka ngomonglah sama Allah, ya Allah terima kasih kau berkenan mengirimkan orang terbaik di dalam kehidupanku. Lah fungsinya apa Pak? Secara psikologi jenengan sedang menetralkan kondisi efek otak dari beta turun ke dalam alfa. Maka tatmainnal qulub namanya Pak. Hatinya menjadi tenang, enak, enggak sakit-sakitan. Nah ini resepnya. Maka perintahnya tadi watardiyal khusuma bima amkanaka wa taqdiyal fawaid. Kemudian tunaikanlah kewajiban apabila engkau punya kewajiban, bima taqdiru alai apabila engkau sekemampuanmu. Wa tarji'a fil bawaqi ilallahi subhanahu wa ta'ala bil ibtihali wa tadarru'i liyakfiyaka dzalik. Kemudian
Kembalilah kepada Allah, kembalikan kepada Allah atas hal apapun yang tersisa yang belum bisa ditunaikan dengan cara merendahkan diri dan tawadhu ataupun dengan cara merunduk kepada Allah agar Allah berkenan mencukupkan yang demikian itu. Jadi ketika kita ini sudah bertobat, memaafkan orang yang menyakiti kita, kemudian kok kita punya kemampuan itu yang bayar segala tanggungan kewajiban, kemudian kira-kira yang masih nggak mampu dikembalikan kepada Allah agar Allah mencukupkan tadi. Kalau kaitannya dengan makhluk, agar Allah menggeser kolbunya makhluk tadi meridhoi atas apa yang belum tertunaikan oleh kita. Nah selanjutnya, nah ini Pak kaifiahnya yang harus dicatat baik-baik. Apabila kita pengen tobatan nasuha, selanjutnya summa tadhaba fatusila, summa tadhaba fataqtasila wa taghsila thiyabaka wa tusalli arba rakatin. Kemudian pergilah mandi, bersihkan diri kita, ya. Kemudian basuh semua pakaian-pakaian itu agar suci. Setelah itu Pak, ya, sholat 4 rakaat. Namanya sholat taubatan nasuha. Nah, sholat 4 rakaat itu, ya, rokaaten salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kama yujibu wa tad'a wajhaka 'alal ardi fi makani halila yaraka ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sholat 4 rakaat itu sebagaimana yang sudah ditetapkan, ya sudah dituntun di dalam syariat secara fikih. Kemudian letakkan wajahmu di atas bumi, maksudnya sujud Pak. Kemudian cari tempat fi makani halila yaraka illallah subhanahu wa ta'ala, cari tempat yang sepi, yang sunyi, yang tidak ada siapapun yang melihat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, dalu sholat sebelum sholat tahajud, kalau pengen untuk membersihkan itu taubatan nasuha namanya, cari tempat yang sepi di kamar atau di mana. Setelah itu kemudian lanjutkan, tsumma taj'alat turaba 'ala ra'sika wa tumazighu wajhaka alladhi huwa a'zu a'dha'ika fit turabi. Jadi kemudian jadikan tanah itu, ya, tanah yang kita tempat sujud itu, kemudian wajah kita, kepala kita ini kalau bisa itu yang paling mulia itu kan di kepala kita ini Pak. Kemudian sujudkan yang sedalam-dalamnya, yang selama-lamanya, ya. Kemudian bersamaan dengan itu bidam ijarin, bersamaan dengan itu keluarkan tetesan air mata, ya, barengi dengan sholat itu dengan sebisa mungkin untuk bisa nangis Pak bahasanya. Lah saya kalau nggak bisa nangis gimana? Biasanya kalau nggak bisa nangis tuh nggak ketemu alasan Pak. Kalau kita ketemu alasan pasti nangis. Bagaimana alasan untuk taubatan nasuha? Bayangkan nanti waktunya ajal tiba, tapi dosa masih menumpuk pada diri kita dan tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ingat itu Pak, pelan-pelan pasti nangis. Pelan-pelan pasti nangis, pelan-pelan nangis. Jadi dengan cucuran air mata, kemudian dengan wa qalbi hazain, dengan hati yang kira-kira sedih. Ya tadi Pak, sedihnya itu, ya Allah, kalau saya dalam kondisi begini belum sampai taubat kemudian meninggal, diambil oleh Allah nyawa saya, seperti apa rasanya ya nanti di alam kubur, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menerangi, kecuali hanya sendirian di tempat yang sempit, yang sangat pengap. Kalau bukan karena pertolongan-Mu ya Allah, maka tidak mungkin saya mampu menghadapi itu. Pasti Pak itu sedihnya luar biasa, ya, dengan suara lirih, wa sautin alin, dengan suara yang lirih. Jadi jangan keras Pak, pelan-pelan diresapi, ya, dengan ya Allah, ampunilah saya ya Allah atas kekhilafan dan kesalahanku melakukan maksiat kepadamu, yang tempo hari saya sempat begini begitu, kemudian sama orang lain saya juga nggak baik begini begitu, sempat saya melakukan begini begitu. Itu sebut Pak.
dengan suara lirih, dengan tangisan cucuran air mata di saat sujud. Nah biasanya Pak, kalau itu dilakukan maka pasti khusyuk, dan biasanya tanpa terasa waktu sholat panjenengan itu sampai berjam-jam Pak. Boten kroso, bayangannya itu kira-kira baru 5 menit, nggak taunya sudah hampir 1 jam. Maka itu yang disebut dengan sholat bahagia Pak. Sholat khusyuk ya seperti itu. Maka kalau kita pengen praktek sendiri, tidak di dalam sholat maktubah yang jamaah Pak. Karena kalau sholat jamaah maktubah lama sekali sujudnya sampai setengah jam kelenger Pak, orang sudah bubar semua, nggak ada jamaah. Itu yang cocok itu sholat di saat malam hari sendirian. Boten kroso Pak. Jadi setiap kita ruku, kita sujud, kita meresapi betul masing-masing tanda atas apa yang kita lakukan. Contoh Allahu Akbar, langsung ingat bahwa Allah Maha Besar. Masalah yang sebesar apapun yang aku punyai, hanya Engkaulah yang paling besar, masalahku sesungguhnya sangat kecil. Kemudian ketika ruku selalu ngomong kepada Allah dalam hati Pak, bukan diucapkan. Ya Allah, saya pasrah kepadamu, apapun yang Engkau berikan saya siap. Kemudian ketika sujud ya demikian sehingga bisa menangis ya. Kemudian wa tadhkura dzunubaka wahidan ma'amkanaka wa taluma nafsakal asyiyati 'alaiha. Kemudian ingatlah dosamu satu persatu tadi Pak. Jadi satu persatu dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dan kalau memungkinkan celalah jiwamu, ngomong bahwa kamu ini ya Hasan, kerjaanmu maksiat terus, jiwamu ini senengnya maksiat terus, itu ngomong Pak. Jadi kita celah, kamu tuh loh kok nggak bagus-bagusnya, sering berbuat dosa terus. Nah seperti itu. Fiturabi, sering maksiat di dalam jiwamu. Kemudian berkatalah wa taqulu amma tastakhina ya nafsun, ya, ngomong sama jiwa, hei jiwa, jiwanya kita Pak. Ya, dalam gitu. Apakah engkau belum malu atas maksiat yang engkau lakukan? Amma alnalaka, apakah belum saatnya engkau tobat saat ini? Antatubi, apakah belum waktunya engkau bertobat saat ini? Alakatokotum bi'adabillah, apakah engkau kuat menahan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ngomong tuh Pak sama jiwa kita. Kan kemarin kita sudah sempat bahas ya, saya bahas pinginannya itu waktu kita beberapa minggu yang lalu, 2 minggu. Pernahkah kita bertanya pada jiwa kita? Kadangkala kita tidak pernah bertanya. Makanya itu kenapa selalu jiwa kita tidak pernah tahu apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Nah ini saatnya untuk berkata demikian. Alahakha jatum bisuhtillahi, apakah engkau memang nunggu Allah itu murka denganmu? Wa tadhkura min hadza katsirin wa tabtiin, dan sebutlah seperti itu terus menerus sebanyak-banyaknya sambil meneteskan air mata, sambil mencucuran air mata Pak. Terus ngomong terus. Nah itulah yang disebut dengan hasilnya taubatan nasuha. Jadi kaifiyahnya sudah tahu ya Pak tadi, mandi. Jadi kalau malam itu langsung ke tempat mandi, namanya mandi taubat. Habis mandi tobat pakai pakaian yang bersih, kemudian menuju sholat, kemudian sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pada saat kaifiyahnya sujud, ngomong sama Allah, pinceti seperti tadi. Itu caranya. Kemudian setelah itu, summa tarfa'a yadaka ila rabbir rahim. Kemudian angkatlah tanganmu, berdoa sama Allah, ya. Apa yang harus didoakan? Nah inilah doanya. Nanti kalau di-share di grup itu bisa dipraktekkan. Ilahi abdukal abiku roja ila babika abdukal asi roja ila sulhi abdukal madbubi atakabil udri fa'fu anni bijudika wa taqabbalni bifadlika wangdur ilayya birahmatika. Ya Allah, sesungguhnya hambamu yang melarikan diri itu telah kembali di depan pintumu. Hambamu yang bermaksiat telah kembali untuk menjadi baik. Hambamu
yang berdosa ya Allah telah datang kepadamu dengan keterbatasannya. Fa'fu anni, maka ampunilah dosaku ya Allah, bijudika, dengan kemurahanmu, wa taqabbalni, dan terimalah diriku ya Allah, bifadlika, dengan keanugerahanmu, wangdur ilayya, dan lihatlah diriku ya Allah, birahmatika, dengan kasih sayangmu. Lanjutan doanya pendek ya Pak tadi. Lanjutannya, Allahumma gfirli ma salafa min dzambi wa a'somni fi ma baqiya minal ajal wa innal khaira kullahu biyadika wa anta bina raufur rahim. Lanjutannya, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosaku yang telah lampau ya. Kemudian wa asumni, dan jagalah diriku atau lindungilah diriku dengan waktu ataupun pada sisa hidupku, jadi sebelum ajal Pak. Wa asumni fima baqiya minal ajali, lindungilah diriku ya Allah pada sisa hidupku. Fa innal khaira kullahu biyadika, maka sesungguhnya semua kebaikan itu ada di dalam kekuasaanmu ya Allah. Oleh karenanya saya tidak mampu menjadi baik kecuali atas anugerahmu. Nah, ini doanya Pak. Wa anta bina raufur rahim, dan engkaulah sesungguhnya zat yang memiliki pemaaf, yang maha pemaaf lagi maha penyayang. Tsumma tad'u du'a as-siddati, kemudian tambah doanya yang agak panjang Pak. Berdoalah yang sungguh-sungguh lagi. Tadi kan doanya, doanya apa? Ya mujalliyal adzaimi, ya mujalliyal adzaimil umuri, ya mungtahe himmatil ya mungtahe himmatil mahmumina, ya man idza arada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dunubana antal madhkuru laha, ya madhkuron likulli syiddatin, kunta adkhuru kali hadha saati fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini doanya yang ketiga Pak. Nah, nanti kalau bingung tinggal maca mawon, dibaca pelan-pelan, tapi nanti terjemahannya itu bisa dirasakan jadi nanti di bawahnya itu bisa tahu artinya, tahu maknanya. Wahai zat yang menampakkan semua perkara-perkara yang besar, wahai zat tempat kembalinya orang-orang yang sedang kesusahan, ya man idza arada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun, wahai zat yang apabila engkau mengucapkan atau memerintahkan, ya jadilah engkau, maka jadilah ia. Ahatat bina dunubana, sesungguhnya kami diliputi oleh dosa, oleh karenanya antal madkhurolaha, engkaulah tempat tunduknya segala dosa ya Allah. Ya madkhura likulli siddatin, wahai zat tempat tunduknya segala kesulitan, kuntu adkharuka lihadi sa'ah, saya telah tunduk kepadamu saat ini juga. Fatub alayya innaka antat tawwabur rahim, maka ampunilah dosaku ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nah, ini doanya Pak, sampai di situ. Jadi ada 3 doa, nanti bisa dipelajari ya. Nanti insya Allah saya share di grup nanti bersamaan dengan pada saat nge-share ini, nanti doanya seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit bisa diamalkan Pak. Kalau sudah seperti itu, maka ikuti Pak. Tsumma aktsara minal bukai watadurru'i, kemudian banyak-banyakilah untuk meneteskan air mata atau nangis, kemudian banyaklah untuk senantiasa melakukan sebuah proses menyadari diri kita itu hina, kemudian bertunduk kepada Allah. Kemudian doa yang terakhirnya, wa qul ya man la yasghaluhu sya'nan an sya'nin wala sam'un an sam'in, ya man la tughlatu, ya man la tughlatu innaka, ya man la tughlatu kasratul masail, ya man la
yamal layu berimuhul ilhaqul mulhina adzikuna barda aufika wa halawatika maghfiratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa yang paling indah, Pak. Wahidat yang tidak terganggu oleh keadaan apapun dan tidak terganggu atas pendengarannya. Ya la tughlatu kathratul masail, wahidat yang tidak pernah keliru dengan banyaknya masalah, ya. Jadi tadi Pak, ya la yasghuluhu sa'nan an sa'nin wala sam'un an sa'in. Jadi zat yang tidak pernah terganggu atas keadaan sesuatu. Kalau kita kan terganggu, Pak. Nyun sewu, kita itu lagi ditamoni orang. Ada orang kira-kira pengen minta tolong gitu. Kemudian ada orang lain datang lagi, yang ini belum selesai itu datang lagi, terganggu nggak kira-kira? Ini nggak konsentrasi itu maksudnya. Kemudian ketika ada masalah banyak, kita kadang-kala nggak bisa handle kalau kita. Kalau Allah kan enggak. Makanya disebut dengan la tughlituhu kasratul masail, wahidat yang tidak pernah keliru walaupun masalah banyak, semua hamba itu bisa terselesaikan olehmu, itu maksudnya. Ya la yubrimuhul ilhaqul mulkhinina, wahai zat yang tidak pernah bisa dipaksa oleh siapapun termasuk orang-orang yang sedang memaksa memohon kepadamu. Adzikuna barda au afwika, berilah kami ya Allah, ya berilah kami agar bisa merasakan dinginnya pemberian maafmu, ya, wa halawatika maghfiratika, dan manisnya pengampunanmu, birahmatika ya arhamar rahimin, dan berilah kami ya manisnya pengampunanmu dengan kasih sayangmu, wahai zat yang maha penyayang dari segala yang penyayang, ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir, ya sesungguhnya engkau adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi doa ini Pak, itu kalau dirasakan nanti pelan-pelan sambil taubat seperti itu, ya fa insyaallah itulah yang akan melengkapi proses taubatan nasuha. Tsumma tusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kemudian setelah itu baca sholawat ya kepada Nabi, kemudian kepada ahli keluarga. Tsumma tastaghfiru li jami'il mu'minina wal mu'minat, dan mintakan ampun kaum mukminin dan mukminat, orang Islam ya, orang mukmin dan mukminat ya. Kemudian wa tarju'a ila taatillahi jalla jalalahu, kemudian kembali taat kepada Allah. Nah, setelah itu semua rangkaiannya Pak, maka kita sudah mulai berada di titik bersihnya keadaan sebagai seorang hamba. Nah, kalau kita biasakan begini Pak, mohon maaf, inilah yang akan menjadikan kita kalaupun mati dalam keadaan taibun, orang yang bertobat, fa insya Allah dalam kondisi bersih, itu Allah kasih pengampunannya, sudah lewat pengampunannya, di situ tinggal seperti anak yang baru lahir dari ibunya Pak, nggak punya dosa. Nah, itu istimewanya ini. Nah, makanya ngaji tasawuf ini nyun sewu, ini penting sekali Pak, kita itu langsung praktek. Nah, ada satu hal yang mungkin kita bisa simak di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita ini Pak, ya nyun sewu, ya kadangkala kita ini kan tadi itu mungkin yang Jumat, ya mungkin ada khotib tadi cerita tentang kejadian belakangan ini Pak. Kan kalau kita lihatin itu luar biasa Pak. Kebetulan beliau itu ya seorang guru besar ya dari sebuah perguruan tinggi Islam negeri yang memang ngajari tasawuf Pak. Allah langsung praktekkan ya di dalam ujiannya itu untuk langsung dipraktekkan dalam kehidupan Pak. Lu jenengan bayangkan duwe tangga gitu, apike kaya ngono, wonge rentalan mobil akeh, ngebuahi toko omah gak karuan. Ya, di depan rumahnya mobil ditaruh di macam-macam. Kadang-kala kan kita nggak sadar Pak, ketika bertetangga itu, nyun sewu, ada kucing kita yang kita tidak jaga, kemudian kucing itu dilalah ke tetangga kita, makan ikannya tetangga kita, ya Pak. Kira-kira Pak, ini kan membuat satu hal yang kira-kira ujian dosa terhadap tetangga, betul nggak kira-kira Pak?
Nah itu Pak, tetangganya tetangganya yang lagi viral itu kemudian seperti itu Pak, dikasih parkiran, dibuat baik, ternyata malah di pisu-pisu nggak karuan gitu Pak contohnya. Tapi itu secara dohir, secara hakikiahnya beliau itu lagi diuji Pak, karena beliau itu memang dosen filsafat dan tasawuf. Beliau tahu cara meraktekkan, subhanallah Pak. Jadi kalau kita lihatin sudah sepuh, kiai, hafid, ya ahli makrifat Pak, nggak kira-kira diperlakukan melebihi kayak orang gila Pak. Coba diviralkan nih loh, orang gila nih, jenengan bayangkan Pak, coba. Sama Pak, ketika kita mulai mengajari sesuatu atau kita ngomongin sesuatu, saya pengen bertobat lah, saya pengen ikhlas, saya pengen hati saya itu bersih, itu ya langsung biasanya dibuktikan langsung Pak. Delalah ketemu sama yang nggak ngenake. Dan itu jangan sampai mundur Pak. Kata Nabi Imam Ghazali, jangan terbawa bujuk rayunya setan untuk mundur tidak melakukan lanjutannya. Karena itu prakteknya. Ya, saya pernah lagi ngajari orang di dalam kelas gitu, ya, tentang masalah ikhlas. Besoknya diuji Pak langsung. Usaha saya tiba-tiba langsung diuji Pak. Nah, usaha saya itu ya mengalami kerugian, ditipu sama orang itu, blas itu, fitnya bukan lagi ratusan juta Pak, miliaran Pak. Saya berangkatin jamaah umroh 1000 orang di bandara, tiketnya ditilep orang. Besoknya saya ngajari ikhlas Pak, diuji langsung Pak. Tapi apakah engkau bisa ikhlas betul atau tidak? Dibayar lunas sama Allah Pak kalau kita praktekin. Jadi orang sebegitu banyaknya yang dilalah, kalau kita ini pasrahkan sama Allah, orang sebegitu banyaknya hatinya itu bisa ridho, bisa mengerti, tidak ada satupun yang komplain, kecuali mengerti keadaan itu kemudian mau untuk diribek kembali Pak. Loh itu ya jalannya Allah. Jadi jangan berharap engkau itu lulus ujian kalau tidak diuji Pak. Itu kata penting Pak. Karena tidak ada siapapun yang punya ijazah keikhlasan maupun ketawaduan kalau dia tidak diuji atas ujian sebagaimana mata pelajaran itu. Maka nangil Pak. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan pelan-pelan Pak, setiap kita bertindak mulai dipilah, setiap kita mau berucap dipilah. Ya, seperti ketika kita ini mau melakukan amal apa dipilah, ini kira-kira ridho enggak Allah, ridho enggak orang lain, maka fa insya Allah kalaupun ada khilafnya tadi disebutkan ilamaka namingka, jadi tidak sengaja, fa insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan terakhir Pak, ya, satu baris lagi kata kuncinya, faqad tubta taubatan nasuha, fatakuna qad tubta taubatan nasuha. Kalau sudah mempraktekkan begitu Pak, berarti Bapak Ibu sekalian sudah praktek taubatan nasuha, nyesel di hati, kemudian praktek sholat tobat mulai adus, adus mandi, kemudian sholat 2 rakaat, 4 rakaat, dungo nangis kok tadi, kaifiahnya, tata caranya sudah termasuk taubatan nasuha. Faqad kharajta minad dunubi tahiron, maka betul-betul sudah keluar, sudah lepas dosa dan kembali suci. Kayaumi waladatka ummuka, sebagaimana sebagaimana engkau telah lahir dari perutnya ibu. Wa habbakallahu subhanahu wa laka min ajri wa thawabi wa alaika minal barakati wa rahmati. Dan Allah mencintai dirimu kalau sudah seperti itu, dan bagimu ada pahala dan ganjaran yang sebegitu besar dan keberkahan serta rahmatnya Allah, mala yukhitu bihi wasful wasifin, dan tidak ada siapapun yang bisa menggambarkan anugerah yang seperti itu, ya, tidak ada orang yang bisa menggambarkan anugerah yang Bapak Ibu dapatkan. Wa hasalalakal amnu wal khalasu wal khalasu wa jauta min ghadabihi. Dan kemudian Bapak Ibu sudah dalam kondisi aman, ya, selamat, diberikan keselamatan oleh Allah dan selamat dari kemarahannya Allah serta kungkungan maksiat yang menyiksa makhluknya Allah atau hambanya Allah di dunia dan di akhirat.
wa najauta min ghadabihi min ghadabihi wa khassatil ma'asi wa baliyati fid dunya wal akhirah wa kunta qad qata'ta hadhil aqabah bi idznillah subhanahu wa ta'ala wallahu waliyul hadiyati bi ma'nahi wa fadlihi. Dan engkau telah melewati akobah ini dengan izin Allah, ya sudah kita lewati Pak akobah taubat ini, dan hanya kepada Allah lah pemilik hidayah, kemudian hanya kepada Allah lah pemilik hidayah dan memberikan manfaat atas ilmu dan keutamaannya. Ini bab taubat sudah selesai ya Pak, fungsinya bab pertama kemarin tentang masalah ilmu dan makrifat, bab kedua tentang tobat. Kenapa dua ini butuh dibersihkan dulu? Ingat ya hukum tasawuf kemarin Pak, ketika kita pengen untuk beribadah kepada Allah butuh tahu ilmunya, siapa yang mau kita sembah. Kemudian ketika kita mau melangkah, tubuh ini masih kotor semua, butuh kita membersihkan, itu disebut dengan tobat. Nah nanti kita itu mau ibadah menuju surganya Allah betul itu, nah bab ketiga inilah yang disebut bab awaik, penghalang godaan rintangan. Nah saat minimal sudah ada di dalam taubatnya. Mudah-mudahan Pak kita bisa mempraktekkan sekecil mungkin, tapi kata kuncinya nggih sampai di bab 2 ini. Inilah kata kunci yang paling utama berkenaan dengan hakikat jati diri nafsun Pak, jiwa. Kalau kita tidak paham ini Pak, sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, maka sesungguhnya ibadah kita ini masih berlumuran atas dosa dan kekhilapan serta kekotoran. Nah efeknya nopo? Efeknya itu ibadah kadang ghaflah, ibadah kadang tidak ada rasanya. Sholat nek hatinya nggak bersih Pak, susah khusyuknya. Maka pentingnya untuk membersihkan kolbu ini adalah dalam rangka untuk mengcleaning kolbu kita, hati kita agar bisa enak sekali. Ketika kita doa ya tajam betul Pak, kenapa? Karena ada rasanya. Nah mudah-mudahan sampai dengan malam hari ini, mudah-mudahan kita lanjutkan di minggu yang akan datang fa insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan manfaat atas kajian yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma, rabbis shrah lana sudurana wa yassir lana umurana fahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.